Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Andika Pratama, Aulia Putri Azahra, Azizia, Dea Ramayani, Muhammad Farid. Alhamdulillah semuanya hadir, cuma satu yang tidak masuk ya. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berada di kelas ini. Baiklah, Ibu akan memberikan satu motivasi kepada kalian. Kalian tahu tidak, ilmu adalah cahaya yang membawa kita dari kegelapan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Ada yang mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut? Fahri. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, masih semangat atau tidak? Masih. Agar kita lebih semangat dan fokusnya lebih terperhatikan lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Mau? Mau. Oke, baiklah. Silakan berdiri. Jadi, ice breakingnya itu silakan menghadap ke teman sebangku masing-masing. Alfi sini sebagai contoh, sini kami. Nah, teman sebangku itu merupakan lawan. Jadi clue-nya itu menjauh, mendekat, tangkap. Sudah tahu belum ice breaking-nya? Tahu? Gitu, seperti ini ya. Ibu seperti ini. Oh, tahu. Misalnya kalau Ibu bilang mendekat, nah lawan sebelahnya itu tangannya mendekat. Terus kalau misalnya Ibu bilang menjauh, tangan satunya lagi menjauh. Terus kalau misalnya Ibu bilang tangkap, silakan tangkap. Yang satunya menghindar. Mengerti? Mengerti. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana, sudah semangat? Semangat. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Materi sebelumnya kita telah belajar tentang apa? Tentang ide pokok dan ide pendukung. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang ide pokok dan ide pendukung dalam teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik menuliskan teks deskripsi dengan sudut pandang orang pertama. Selanjutnya Ibu akan memutarkan sebuah video yang telah Ibu buat tentang materi pembelajaran kita hari ini. Kalian silakan simak dan juga catat. Mengerti? Assalamualaikum, hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Pada kali ini kita akan membahas materi menulis teks deskripsi dengan sudut pandang orang pertama. Ayo disimak baik-baik ya. Nah, materi yang pertama yaitu langkah menulis teks deskripsi.
ini terdiri dari 5 langkah. Kita bahas satu persatu ya. Satu, menentukan objek yang mendeskripsikan. Tentukanlah objek yang akan mendeskripsikan misalnya orang, tempat, benda, makanan, fenomena, kejadian, dan sebagainya. Dua, mengamati objek secara detail. Mengamati objek secara detail menggunakan panca indera. Gunakanlah indera penglihatan, pendengaran, rasa, penciuman, dan peraba untuk mendeskripsikan subjek. Catatlah informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan. Tiga, membuat kerangka teks. Penulis membuat kerangka teks sesuai dengan struktur teks deskripsi, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Empat, menggunakan kaidah kebahasaan. Penulis memperhatikan kaidah kebahasaan untuk menjelaskan objek secara detail dan jelas. Misalnya, menggunakan kata sifat dan kata benda untuk mendeskripsikan objek. 5. Penentuan teks. Penulis melakukan penentuan atau revisi untuk memastikan teks deskripsi yang dibuat jelas dan edit, serta tidak ada kesalahan tata bahasa maupun tulisan. Materi selanjutnya yaitu sudut pandang orang pertama. Itu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang yang digunakan penulis untuk menceritakan diri sendiri. Biasanya menggunakan kategori aku, saya, dan kamu. Nah, selanjutnya kamu akan memberikan contoh teks deskripsi dengan tema kebudayaan Sumatera Selatan, yaitu makanan khas Sumatera Selatan berdasarkan sudut pandang orang pertama. Adalah makanan yang selalu saya ingat ketika berkunjung ke Palembang. Setiap kali saya mencium aroma khas ikan tenggiri yang dicampur dengan sabun, saya langsung teringat kepada nenek. Ibunya sangat lihai membuat adonan tersebut ke dalam beberapa bentuk pempek. Tapi favorit saya adalah pempek kapal selam dan disiram dengan cuka racikan nenek. Rasanya sangat lezat, pedas, manis, dan masam bercampur menjadi satu. Nah, itu tadi pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Nah, dari video audio yang telah Ibu tayangkan tadi, ada yang tahu apa materi yang ada dalam video tersebut? Apa materinya? Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama ada apa? Menentukan objek teks deskripsi. Nah, menentukan objek pada teks deskripsi ini artinya apa? Artinya ketika kita ingin menulis teks deskripsi, kita cari terlebih dahulu objek apa yang akan kita tuliskan. Misalnya objek seperti misalnya ada papan tulis. Kita jadikan objek untuk menulis teks deskripsi. Yang kedua ada apa? Mengamati objek secara detail. Nah, artinya apa? Mengamati objek secara detail. Kita amati dengan 5P. Apa 5P itu? Yang pertama, penglihatan, pendengaran, apalagi penciuman, perasaan, dan peraba. Jadi untuk membuat teks deskripsi kita mengamati objek yang akan kita buat. Selanjutnya ada membuat kerangka teks.
Membuat kerangka teks. Tadi kita sudah menentukan objek, sudah mengamati objek secara detail, maka selanjutnya kita membuat kerangka teks. Membuat kerangka teks ini seperti apa? Yang pertama, kita menentukan bagian identifikasi atau biasanya disebut dengan awal. Selanjutnya ada bagian isi. Kita membuat bagian isi pada teks deskripsi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, Bu. Yang keempat, menggunakan kaidah kebahasaan. Menggunakan kaidah kebahasaan artinya pada saat kita membuat teks deskripsi, kita harus menggunakan bahasa yang jelas. Bahasa yang jelas kata ganti benda. Maka agar teks deskripsi tersebut jelas, kita akan menggunakan kata ganti benda dan juga kata ganti sifat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Yang terakhir yaitu penyuntingan. Apa ini penyuntingan? Setelah kita melakukan langkah-langkah dari yang pertama sampai yang keempat, apa yang terakhir? Penyuntingan. Penyuntingan itu apa? Sama seperti kalian menyunting video. Seperti apa? Merevisi, betul sekali. Artinya ketika kita telah membuat teks deskripsi, teks tersebut kita baca kembali dan kita lihat lagi kata-kata yang, apakah ada kata-kata yang ambigu atau yang kurang jelas, apakah kalimat tersebut sudah padu dan koheren. Jadi harus kita revisi terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Farel? Tidak ada. Kirania? Sudah mencatatnya? Belum, silakan catat terlebih dahulu. Aku capek. Nah, materi selanjutnya yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama dalam teks deskripsi ini ada apa aja? Ada yang bisa menuliskan? Sudut pandang orang pertama? Biasa nih kalau misalnya kita membuat diary, kita menggunakan kata ganti apa? Kata ganti? Siapa yang jawab? Fadil. Fadil coba tulis ke depan, kata ganti apa? Cepelah. Tulis. Kata ganti? Ya, silakan tulis. Selain kata ganti aku, apalagi Fadil? Siapa? Silakan maju Farah. Sudah kata ganti aku. Selain Nelson, apalagi Nelson? Ya, boleh. Saya, benar sekali. Nah, Nelson. Ayo Nelson. Benar sekali. Tepuk tangan untuk
Fadil, Farel, dan Nelson. Jadi pada saat kita membuat teks deskripsi menggunakan sudut pandang orang pertama, maka kita akan menggunakan kata ganti aku, saya, dan juga kami. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Paham semua? Baiklah, Ibu akan memberikan tugas. Di sini Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian pecahkan puzzle, lalu nanti silakan kalian deskripsikan puzzle gambar yang telah kalian pecahkan. Silakan membagi kelompok menjadi 8 kelompok. Kalau 8 kelompok, berarti sebelah sini 2, sebelah sini 2, sebelah sini 2 kelompok, 2 kelompok. Sudah? Keren. Kelompok tercepat. Saya semua? Sudah. Adakah kelompok yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Zipi? Kami, Bu. Kami, Bu. Kelompok yang pertama, kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok ini, Kirania. Yo, kaget sudah ini maju ya. Ya, Farel, sudah ini Farel maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil puzzle yang telah kami susun. Semangat. Perkenalkan nama saya Kirana. Nama saya Dinda Ulia. Dari keluarga tersebut dijelaskan dengan tekon makanan khas kota Palembang. Itu deskripsi dari tekon tersebut. Tekon adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari campuran daging ikan dan tepung. Tapioka yang dibentuk bulat-bulat kecil. Tekon disajikan dalam sebuah udang yang bening dan kaya rasa, serta dilengkapi dengan perlengkapan seperti soun, irisan mengkoang, jamur, dan taburan bawang goreng. Tekon merupakan hasil akulturasi budaya Palembang dan Tionghoa. Nama tekon berasal dari kata konteks kamu kawan, yang berarti mengobrol dengan kawan. Oke, baiklah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang ingin mempresentasikan? Kelompok Farel. Dan kelompok Fahri. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah maju dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 8. Tepuk tangan terlebih dahulu. Dari hasil presentasi kalian telah mempresentasikan atau telah menyusun puzzle tentang apa? Yang pertama dari kelompok 1 tentang Tekwan. Yang kedua kelompok 2 Ampera. Yang ketiga Ampera. Dan kelompok 8 tentang apa?
Tari tanggai. Itulah tadi hasil yang telah kalian buat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, baiklah. Dari materi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Farel. Ya, silakan. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama ada apa? Menentukan objek teks deskripsi. Yang kedua? Ya, betul. Mengamati objek. Yang ketiga? Membuat kerangka teks. Menggunakan kaidah kebahasaan. Yang keempat, yang terakhir? Menyunting teks. Selain itu ada apa lagi? Sudut pandang orang pertama. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, kita mempelajari tentang langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Ada berapa? Ada 5. Nah, selanjutnya juga ada sudut pandang orang pertama. Apa saja sudut pandang orang pertama? Aku, saya, ini, kamu. Ya, betul sekali. Ada 3. Oke, baiklah. Itu tadi materi yang telah kita pelajari hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang konjungsi dalam lirik lagu. Hai. Halo. Masih semangat? Oke, karena jam pelajaran sudah mau habis, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.